Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, Ibu Wid, Ibu Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, iya kita sekarang yang penting sehat selalu ya ibu-ibu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Wahyu Julia Stuti dari SMK Negeri 1 Bontang akan memaparkan mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, sebentar saya akan share screen. Ibu-ibu saya share screen dulu. Oke. Sudah nampak layar saya, ibu-ibu? Sudah Ibu. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita harus bisa memahami mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Juga kita harus memahami konsep tujuan pembelajaran. Kemudian kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, nah sekarang ini ada dua langkah besar secara umum dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran ya Bapak Ibu, yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Nah, pengembangan modul ajar nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka. Nah, bagian saya kali ini adalah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Namun, sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran, maka kita harus tahu dulu, kita harus menentukan dulu capaian pembelajarannya apa. Nah, untuk kelas 10 ya Bapak Ibu, kelas 10 kita sudah diberikan capaian pembelajaran oleh pemerintah ya. Nah, capaian pembelajaran ini memang disusun dalam fase-fase. Dan untuk saat ini yang sudah disediakan adalah di kelas 10 untuk fase E ya, Bapak Ibu ya, untuk fase E. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dari pembelajaran sebelumnya kita sudah mengerti kan istilah dari capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya, sebenarnya konsep alur tujuan pembelajaran itu bagaimana sih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu capaian pembelajaran itu apa ya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase ya, dengan capaian terdiri dari 6 fase, di mana kita pada saat kelas 10 kita pada posisi fase E ini ya Bapak Ibu, di posisi fase E. Karena untuk fase A, fase B, dan fase C itu adalah untuk sekolah dasar, fase D untuk SMP, sedangkan fase E dan F itu adalah untuk SMA, SMK. Sedangkan kali ini kita Bapak Ibu kita mengajar di SMK. Jadi kita di kelas 10 pada fase E di mana capaian pembelajaran sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi, alur pembelajaran ini ya Bapak Ibu itu harus urut. Kita nggak boleh misalnya kita belum mencapai alur yang pertama, tapi kita sudah ngambil alur yang tengah, gitu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita harus
harus secara runtut ya. Dan alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi ya, Bapak Ibu, kayak kita mengajar suatu pembelajaran itu kan istilahnya silsilah atau peta konsepnya kita harus tahu, harus urut gitu ya supaya jangan sampai misalnya ya di konsep A itu merupakan prasyarat dari konsep B, kita belum mengajarkan konsep A sudah mengajarkan konsep B, maka tidak terpenuhi prasyaratnya itu dan itu akan menjadi gangguan tersendiri seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran, ya. Jadi alur pembelajaran itu Bapak Ibu kita susun sampai akhir fase ya. Nah, alur ini menjadi panduan baik bagi guru maupun bagi siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi ini istilahnya jangan sampai kita memberikan pembelajarannya itu tidak urut ya Bapak Ibu. Takutnya nanti dikala pembelajarannya menjadi prasyarat, nah itu nanti tidak akan terpenuhi. Akibatnya tidak tercapai capaian pembelajaran. Oke Bapak Ibu, nah sekarang catatan yang penting ya, guru berhak untuk menyusun alur pembelajarannya masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran, yaitu dengan konsep merdeka belajar, Bapak Ibu bisa menyusun alur pembelajarannya masing-masing ya Bapak Ibu, namun kita juga harus tahu urutannya seperti itu. Nah, kemudian pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Nah, di mana ini yang sudah disediakan adalah di kelas 10 ya Bapak Ibu. Jadi untuk fase E memang sudah disediakan, tetapi untuk fase F di kelas 11 maupun 12 itu belum disediakan. Nah, bagaimana sih ya untuk peta konsepnya, konsep alur tujuan pembelajaran itu begini. Ya Bapak Ibu, nih, fase A dimulai di kelas 1 ya, kelas SD. Nah, kemudian dia akan menuju ke tujuan pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, disambung kemudian tujuan pembelajaran 2.1, tujuan pembelajaran 2.2, tujuan pembelajaran 2.3 sampai berakhir dalam akhir fase A, di mana tercapailah capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Ya, di sini tentunya ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Kompetensi itu ada apa? Yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Konten itu adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit. Kemudian variasinya adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam alur itu ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Semuanya harus terurut sampai di akhir fase sehingga capaian pembelajarannya terbentuk. Nah, ini adalah contoh alur pembelajaran ya, tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Domainnya adalah bilangan. Nah, capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat mengenerasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Nah, kemudian kita susun Bapak Ibu, materinya secara urut ya. Kemudian
terus kita susun tujuannya secara urut, ya urutannya itu dengan urutan materi ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam mencapai capaian pembelajaran ini kan kita harus yang pertama tahu bilangan berpangkat bulat positif ya sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Nah, itu terus ya sampai dia di akhir. Jadi runtut ya Bapak Ibu, runtut. Nah, kemudian dia ada di modul mana ya, modul mana. Nanti kita akan mempelajari lebih jelas modul oleh Bu Eka. Nah, di sini ada jam pembelajaran. Jam pembelajarannya tentunya ada sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ada ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada jamnya. Nanti kita tinggal membelajarkannya seperti itu. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, sama. Ini adalah contoh misalnya di akhir fase E, ya di akhir fase E, peserta tadi dapat menjelaskan, oh ini sama ya Bapak Ibu, tadi sama lanjutannya, yaitu dari tadi B10 menjadi ke B11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Jadi kunci utamanya adalah berurutan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya sampaikan contohnya ya Bapak Ibu, contoh. Bapak Ibu masih melihat layar contoh saya ya? Lembar kerja membuat alur tujuan pembelajaran. Oh ya, di sini dalam program keahlian agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Domainnya yaitu prinsip dan teknik kerja laboratorium pengujian mutu hasil pertanian. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan prinsip, prosedur penggunaan, dan perawatan alat gelas. Ya, kemudian di alat gelas ini macam-macam ya, ada gelas alat ukur volume, gelas wadah, gelas aparatur destilasi, dan sebagainya. Selain alat gelas, juga ada alat bukan gelas. Contohnya adalah oven, tandur, inkubator, autoclave ya. Kemudian penggunaan bahan kimia bereaksi dan standar. Kemudian teknik kerja aseptik, sterilisasi peralatan dan sterilisasi media, serta penanganan limbah laboratorium. Jadi Bapak Ibu, di sini kan materinya banyak ya. Materinya ada perawatan gelas, ada kemudian peralatan alat bukan gelas, ada kemudian penggunaan bahan kimia, bereaksi dan standar, kemudian teknik kerja aseptik, kemudian sterilisasi peralatan dan sterilisasi media, serta penanganan limbah. Dan ini semuanya harus kita cantumkan dalam tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah menerapkan ya prinsip prosedur. Jadi di sini juga menerapkan prosedur penggunaan, menerapkan prinsip peralatan, menerapkan prosedur penggunaan alat bukan gelas ya. Kemudian menerapkan prinsip perawatan alat bukan gelas. Jadi semuanya menerapkan tentunya dia akan menggunakan bahan kimia bereaksi dengan tepat, membuat larutan standar, kemudian melaksanakan teknik kerja aseptik, melaksanakan sterilisasi dan menangani limbah laboratorium. Jadi di sini ya Bapak Ibu, kita sesuai di sini dan menerapkan, di mana tidak hanya cukup memahami, tetapi menerapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita cross check tadi dengan materi ya, dengan materi di sini tadi itu ada kompetensi seperti peserta didik dapat menerapkan. Nah, itu menerapkan kompetensi. Kontennya apa? Kontennya tadi adalah prosedur peralatan alat bukan gelas ya. Prosedur peralatan alat gelas. Nah, kemudian variasi, yaitu variasinya misalnya dengan benar gitu ya, dengan benar. Bisa juga ditambahkan dengan variasi profil pelajar Pancasila. Misalnya ditambahkan di sini, peserta didik mampu melaksanakan teknik kerja aseptik secara mandiri. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu ya, secara
mandiri. Kemudian peserta didik dapat melaksanakan sterilisasi peralatan dan sterilisasi media, misalnya secara gotong royong. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Untuk profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu masih ingat kan ya, profil pelajar Pancasilanya itu apa saja? Nah, di sini Bapak Ibu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini biasanya kita lakukan pada saat kita berdoa di awal. Ini tadi mandiri kita gunakan, gotong royong tadi kita gunakan. Nah, kemudian yang lainnya adalah berkebinakaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Demikian pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Ibu. Ya. Saya mau bertanya tentang capaian pembelajaran di sana untuk menentukan alur tujuan. Kan di sana ada jam, Ibu ya? Ada JP-nya. Iya. Itu kan dalam alur E itu kan banyak elemennya, Ibu. Banyak elemennya. Nah, bagaimana untuk menentukan jumlah jam untuk setiap elemen sehingga tercapai sampai akhir dari fase E tersebut? Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya share kembali ya, Ibu ya. Saya share kembali di sini. Nah, maksudnya kan di sini ada JP-nya ya, Ibu ya. Nah, nanti jumlahnya ini yang 30 ini, Bu. Nah, itu harus sama dengan nanti jumlah JP yang ada di kurikulum. Jadi nanti itu kita sudah mendapatkan untuk yang fase E, kita sudah mendapatkan capaian pembelajarannya yang nanti akan dilengkapi dengan JP. Jadi kita ancang-ancang JP-nya itu supaya pas ya, dengan JP yang disarankan ya. Kemudian kita telaah di masing-masing tujuan pembelajaran. Di sini contohnya Bapak Ibu, misalnya di sini adalah membuat larutan standar dan standarisasi. Tentunya kan di sini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan hanya pada saat menggunakan bahan kimia karena kita perlu standarisasi ya. Kalau standarisasi kan lama. Jadi kita melihat dari sebentar tadi melihat apa tadi namanya? Kontennya ya, kita mulai dari kontennya itu apakah dia memerlukan waktu yang lebih lama daripada konten yang lainnya. Jadi istilahnya Ibu, jadi kita sudah mendapatkan resume jam seberapa untuk capaian tujuan pembelajaran yang dimaksud. Dari situ kita buat tujuan pembelajaran dulu, kita tata, ya, kemudian kita bagi jamnya supaya dia selesai dengan jam yang telah kita tentukan. Seperti itu, Ibu. Gimana, Ibu Eka? Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, sama-sama Ibu. Bu Widina, ada pertanyaan? Bu Widina masih di unmute, masih di mute. Ya. Maaf Bu. Iya. Gimana Bu Widina? Gini kan kita di capaian pembelajaran itu kan tadi katanya diukur dari per hari kan Bu ya? Per hari, per jam. Per JP ya? Iya, per JP. Jadi pada satu fase itu kan kita dalam satu fase untuk domain ini ada berapa capaian pembelajarannya itu memerlukan waktu berapa, dan itu baru kemudian kita bagikan ke tujuan-tujuan yang sudah kita uraikan seperti itu, Bu. Oh, per JP. Jadi kalau misalnya dia per JP dalam satu hari itu tidak tercapai, berarti kita bisa melaksanakan capaian pembelajarannya esoknya gitu ya?
Iya, kan kita kan untuk modul itu kan bisa dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak hanya misalnya dalam satu tujuan apa ya, satu CP itu kan terdiri dari beberapa hari ya. Jadi kita bisa menyambung ke hari berikutnya. Itu nanti dijelaskan lagi di modul Ibu. Dijelaskan di modul, kan di modul itu kan ada kegiatannya lebih rinci seperti itu. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Eka, Bu Widina atas perhatiannya. Demikian materi dari saya tentang alur tujuan pembelajaran, di mana nanti alur tujuan pembelajaran ini akan diturunkan kembali menjadi modul pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Eka. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.